kita kali ini adalah panen cabai pemirsa. Panen cabai di kelompok tani Gurun Jaya pemirsa. Saat ini walaupun harga cabai murah gini ya teh ya. Panennya murah pemirsa, tapi gimana lagi, cabainya tetap harus dipanen. Oke pemirsa, ikuti terus liputan kita hari ini. Ini yang seperti ini harus kita buang ya. Ini nama penyakitnya kalau di kampung kita disebut karapak, tapi ada juga yang menyebutnya gorengan ya. Ini harus dibuang, kalau tidak dia secara cepat akan menjalar ke buah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, saat ini kita berada di lokasi kebun cabenya salah seorang motor penggerak pertanian di negari kita, Padang Sibusuk. Siapa lagi dan sudah tidak asing lagi bagi kita, Pak Muklis Anwar. Oke pemirsa, berikut wawancara eksklusif kita sama Bapak Muklis Anwar. Check it out. Assalamualaikum Pak. Lagi sibuk nih Pak. Waalaikumsalam. Banyak panen cabenya pemirsa. Ya. Wah, mantap sekali. Kebetulan hari ini kita panen, dan ini adalah merupakan panen kelima ya, keenam ya. Panen keenam. Insyaallah hasilnya lumayan lah. Inilah kira-kira. Di berapa luasnya nih Pak kebun cabenya? Luasnya lebih kurang setengah hektar lebih, 2/3 hektar. Di isi tanaman cabenya lebih kurang 6.500 batang. 6.500 batang. 6.500 batang. Jadi Bapak kita ini pemirsa, selain penggerak pertanian di negara kita, sudah banyak yang beliau tanam dan alhamdulillah semuanya berhasil pemirsa. Ya. Jadi cocok lahan kita untuk pertanian, bisa jadi andalan juga ya Pak ya. Jadi memang daerah kita ini ya mungkin sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan daerah pertanian. Ya. Jadi sebetulnya tinggal di kita aja yang memaksimalkannya. Saya memang mencoba beberapa tanaman yang saya tanam, mulai dari tanaman keras sampai kepada tanaman palawija. Ya, hasilnya juga sangat lumayan. Kemudian ada juga pisang. Sekarang saya sudah juga tanam pisang, barangkali sudah ada juga di channel kita kemarin di pemirsa. channel sudah terlihat. Nah, alhamdulillah sekarang ada 350 batang yang sudah kita tanam. Insya Allah barangkali kalau seandainya barangan merahnya datang dari Medan, nah itu kan kita tambah lagi. Nah sekarang ini merupakan himbauan daripada Bapak Wali Nagari sebagai daerah
sentra palawija. Jadi salah satu diantaranya adalah cabai ini, ada juga bawang, tapi cabai saya mencoba di cabai, memang pengalaman di cabai juga. Nah ini 6.500 batang ini, ya baru berumur 3 bulan, ya berarti ini merupakan hasil produksi tahapan pertama dari buahnya ini. Dan untuk yang kedua nanti, ya kalau yang pertama ini kan merupakan buah batang, ya buah batang. Jadi buah ini dari pohon, dari batangnya capang pertama sampai capang kedua. Nanti pada yang tahapan keduanya sudah mulai diranting ini, diranting. Ini untuk produksi kedua sudah mulai keluar bunganya, ya. Nah alhamdulillah kalau kita perhatikan hasilnya bagus. Jadi sebetulnya kita tidak perlu takut untuk mencoba, ya, dan melakukan sesuatu. Perlu ada semacam keberanian, termasuk juga bertani cabai ini. Hasilnya sangat lumayan. Pertama, saya bisa menciptakan lapangan kerja, ya. Ini seperti yang dilihat ini, ya, ada lebih kurang 7 orang, ya, lebih kurang 7 orang yang bekerja setiap harinya di sini, ya Bang. Mulai daripada pemupukan, pembersihan, pemeliharaan, termasuk panen sendiri, ya. Nih masalah harga cabenya sekarang gimana nih Pak? Kalau yang kita sangat bicara masalah harga, ya itu untung-untungan. Kalau cabai untung-untungan. Kebetulan harga sekarang kurang bersahabat. Kurang bersahabat. Ya, kurang bersahabat untuk petani, tapi untuk keluarga, pemakai atau konsumen mungkin bersahabat gitu. Tapi bagi petaninya kurang bersahabat, ya. Jadi untuk itu kita terima apa adanya saja, ya. Kalau seandainya harga lagi tidak bagus, ya kita tetap berproduksi, kita tetap berusaha menanam cabai. Nah pada saatnya nanti, pada suatu saat nanti pasti kita akan dapat harga yang bagus. Nah pada harga yang bagus itulah kita nanti terasa sekali kebahagiaan sebagai seorang petani. Ini selama bertani cabai ini Pak, apa tantangannya yang terasa sekali sama Bapak nih? Dan kiat-kiatnya mungkin gitu. Waduh, tantangannya sangat, ya ada juga, tapi ada juga enaknya ada juga. Kalau enaknya saya bisa berolahraga, bisa menyalurkan hobi, ya, bisa menciptakan lapangan kerja, mengabdi kepada masyarakat. Tapi tantangannya juga banyak. Mulai daripada kita mempersiapkan pengolahan lahan sampai kepada hasil ini. Nah, salah satu diantaranya adalah tantangan tenaga kerja yang skill, yang punya pengalaman tentang pengolahan tanah atau lahan sesuai dengan kebutuhan tanaman yang akan kita tanam ini. Nah, ini tidak banyak di daerah kita. Ya, yang tersedia itu hanya tenaga kerja yang bisa bekerja, tapi tidak mempunyai skill tentang bagaimana menciptakan atau pengolahan tanah yang sesuai dengan tanaman. Nah, ini barangkali tantangannya. Sehingga saya terpaksa harus tanya sini, tanya sana, baca sini, baca sana, bahkan di YouTube pun saya pelajari, ya, bagaimana pengalaman-pengalaman dari kawan-kawan yang tergabung dalam Asosiasi Tanaman Cabai se-Indonesia. Nah, kemudian di dalam hal tantangan yang lain juga adalah menyangkut masalah hama. Hama banyak sekali, ya. Jadi untuk mengantisipasi hama ini, ya mulai dari awal dia sudah mulai tumbuh, itu penyemprotan harus tetap kita lakukan dalam kurun waktu tertentu, dalam kurun waktu atau kontinuitas tertentu gitu. Umpamanya sekali seminggu penyemprotan harus dilakukan terhadap hama. Di samping itu juga kita memakai
ramuan-ramuan tradisional ya, yang sifatnya anorganik ya, seperti pengasapan ya, memakai daun-daunan, busuk-busukan untuk mengusir hama daripada cabai. Sekian tantangan itu bisa berkurang. Tapi yang penting kalau menurut saya, apapun tantangannya ya, apapun persoalannya, tantangan itu hal yang biasa. Dan pada saat kita ada persoalan, tantangannya ada, kita antisipasi, dan itu sangat memuaskan bagi kita. Saya berharap para petani-petani milenial juga bisa melirik ya usaha perkebunan cabai ini, atau setidaknya dalam skala yang lebih besar usaha untuk bertanam palawija di sentra palawija dan hortikultura yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Nagari Padang Subusur. Begitu Pak. Oke, sip, mantap sekali semangatnya dan kiat-kiatnya yang diberikan oleh Bapak kita Pak Mukhlis Anwar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan banyak. Oke pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan salah seorang anak nagari Padang Subusur yang sukses menjadikan sebagai toladan contoh bagi kita kaum milenial untuk bertani. Salah, bertani itu sehat, bertani itu mantap, bermanfaat. Banyak sekali ya pemirsa. Nampak hasilnya nih ya. Merah pemirsa, cabenya merah. Wush, mantap. Oke pemirsa, demikian saja liputan kita. Stay terus di channel kita atau Futur and Travel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga tayangan ini menginspirasi banyak petani-petani yang lain. Oke Pak, salam. Salam Catuk Lunya, Toka Nobe. Oke, salam Catuk Lunya, salam Toka Nobe. Salam petani Indonesia. Oke, salam Catuk Lunya, Toka Nobe. Saya bangga jadi petani.
doang. Mana? Ya, itu